tentang masalah penolakan Banser terhadap Ustadz Rija Basalamah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin state mas, ya, menanggapi apa yang sampean utarakan. Ya. Sebelumnya saya baru paham bahwa sampean dari Medan ya. Gimana kabarnya Medan? Aman? Oke. Ini dari Kediri Jawa Timur. Ya juga aman, walaupun musim hujan. Ini Mas ya, saya menanggapi apa yang sampean utarakan itu. Sedikit banyak sampean itu kurang bijaksana. Ini ada satu contoh ya, satu contoh, beberapa contoh yang harus kamu jawab. Ketika ada anak kecil menangis, apa tanggapan sampean? Ketika ada anak kecil menangis, bagaimana tanggapan sampean? Bagaimana sampean menyimpulkan? Ini saya jawab sendiri. Ketika ada anak kecil menangis, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa anak itu cengeng. Tidak boleh. Ketika ada anak yang menangis, jangan tergesa-gesa mengatakan bahwa kamu kok nangis cengeng sekali. Itu tidak boleh. Tidak bijaksana itu namanya. Adanya anak kecil itu menangis, mungkin dia lapar. Mungkin dia sakit. Mungkin dia haus. Mungkin dia mencari orang tuanya. Sehingga dia nangis. Maka mari kita cari. Kenapa kamu kok bisa nangis, nak? Apa kamu sakit? Apa kamu lapar? Tidak boleh menyimpulkan bahwa anak itu menangis, wah cengeng. Itu tidak boleh. Nggak bijaksana. Ya, saya hanya mengingatkan supaya kondisi ini biar damai ya. Jangan menambah keruwetan dengan adanya kejadian yang ada di Surabaya pada sampean di Medan. Jauh dari TKP. Nggak boleh tergesa-gesa menyimpulkan Banser selama ini dan lain sebagainya. Nggak boleh, wong kamu itu orang Medan kok. Ya. Sekali lagi, ketika anak kecil menangis, jangan tergesa-gesa menyimpulkan anak itu cengeng. Karena apa? Nangisnya anak-anak itu mungkin dia sakit, mungkin lapar, mungkin haus, mungkin mencari orang tuanya. Mungkin dia jatuh. Nah, ini yang bijaksana begitu. Ada seseorang yang dipukul oleh orang lain. Dipukuli oleh orang lain. Jangan tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa yang dipukul ini pencuri. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan itu. Atau yang memukul itu keliru. Jangan begitu. Karena apa orang ini kok bisa dipukul? Begitu loh. Tidak mungkin memukul seseorang kalau tidak ada masalah. Tidak mungkin memukul orang itu kalau memang tidak ada masalah. Ini kesimpulan kita sekarang ini begini. Biar apa? Suasana ini tidak tambah keruh dengan mendapat sampean, Mas. Tidak boleh itu. Ya. Maka tadi saya mengatakan komentar sampean yang ada di depan tadi saya komentari tabayun. Tabayun. Ya. Masalah Banser ini kurang maju, mungkin katrok, mungkin begini. Ini bukan urusan sampean. Bukan urusan sampean. Gitu loh. Bukan urusan sampean. Dan itu bukan pokok pembahasan. Bukan pokok pembahasan. Kalau membahas yang bukan masalahnya, yang bukan pokok pembahasan, itu ngantur nanti akhirnya. Ngawur. Gitu loh. Ada orang yang periksa ke dokter. Adanya ke dokter itu, dia itu sakit. Ini cerdas loh ini. Contoh-contoh yang mudah kita terima.
Ada orang yang pegang-pegang perut. Mungkin dia itu lapar. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan wong kok nyekeli weteng enek opo nih samar lek ilang opo piye. Kuwatir kalau perutnya itu hilang apa gimana. Tidak boleh menyimpulkan semacam itu. Ya. Intinya yang saya kasih contoh panjenengan, ini contoh-contoh yang mudah kita cerna. Ya. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan, Mas. Apalagi sampean itu orang Medan. Apalagi sampean itu orang Medan. Begitu loh. Sekali lagi, saya mengatakan, ketika ada masalah, sehingga dibubarkan. Kalau tidak ada masalah, tidak mungkin dibubarkan. Ini jawaban sementara. Logika sekali. Begitu loh. Logika sekali. Lelek orang enek masalah kok dibubar nih. Nggak masuk akal. Jadi banser bodoh itu. Ya, saya tidak membela siapa-siapa loh ya. Tidak membela siapa-siapa. Maka sekali lagi, mari kita yang bijaksana. Kita yang jauh dari TKP, jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Sehingga menambah keruh masalah iki. Begitu loh. Mari kita ciptakan kedamaian. Ya, mari kita ciptakan suasana yang dingin, damai. Jangan sampai dengan adanya semacam ini sampeyan menambah komentar-komentar yang membuat suasana panas. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Begitu loh. Tidak boleh. Sekali lagi tidak boleh. Mari kita jaga ketenangan ini. Siapa lagi kalau bukan kita-kita, Mas? Siapa lagi kalau bukan sampeyan sebagai generasi muda? Menciptakan suasana yang damai. Damai untuk warga Indonesia yang di situ banyak corak ragam warna yang semuanya mempunyai hak masing-masing untuk hidup tenang. Ya, jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan. Boleh sampai tidak senang, boleh. Tidak senang boleh. Asalkan kita saling menghormati. Kita saling menghormati. Kalau kita tidak paham permasalahan karena kita jauh dari TKP, maka tabayun. Check and recheck. Diselidiki dulu. Permasalahan-permasalahan itu supaya ada satu jawaban yang positif yang mengerucut satu titik, yaitu kebenaran mutlak. Ya, kebenaran mutlak. Sekali lagi saudaraku ya, ini orang Medan, jauh sampean dari TKP, dari Surabaya jauh. Wes ora usah nyimpulin macam-macam ya. Jangan mengupas banser itu keadaannya begini, enggak usah lah, itu bukan urusan sampean. Dan saya pun tidak pernah mengurus itu bahasa lama dan teman-temannya saya tidak pernah, ini bukan urusan saya. Yang penting kita jaga kerukunan. Hanya itu saja. Jangan sampai menyimpulkan sesuatu yang belum kita pahami sehingga menambah suasana ini panas. Tugas kita sebagai generasi muda, sampean-sampean ini menciptakan suasana yang indah damai. Ora enek gunane, geger ora enek gunane. Ya. Tidak akan indah hidup ini ketika kita hidup berdampingan suasananya panas. Hanya karena egonya sendiri-sendiri. Mempertahankan egonya sendiri-sendiri. Maka ketika kita tidak tahu permasalahannya, kalau ingin komentar sesuai dengan TKP, maka kita harus tabayun. Sekali lagi, tabayun. Iki wong Kediri, ya Mas ya. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.